Anggap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan dari umat Hindu Om Swastiastu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya cintai, saya sangat terharu. Hari ini masih ada di antara teman-teman kita yang bisa menghargai nilai-nilai luhur daripada bangsa kita. Tanggal 1 Juni bukan tanggal yang biasa, saudara-saudara. 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai, kalau boleh saya katakan dalam bahasa asing, conceptual framework daripada negara ini. Jadi sudah sepatutnya lah pada tanggal 1 Juni 1945 kita peringati, kita kenang. Karena apa, saudara-saudara? Tidak lain adalah karena banyak sudah yang melupakan Pancasila itu sebagai ideologi negara bangsa kita ini. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sampai saat ini, saudara-saudara, telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang potret pencapaian cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat perjuangan bangsa Indonesia telah mengalami suatu degradasi hampir di segala bidang kehidupan, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, sehingga cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia semakin jauh dari tujuannya. Tadi saudara sudah mendengar apa yang menjadi cita-cita daripada bangsa Indonesia. Di dalam pembukaan sudah dijelaskan dengan sangat jelas apa itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Rasa nasionalisme tampaknya telah mulai luntur. Semangat persatuan dan kesatuan telah memudar. Budaya bangsa yang santun dan luhur tampaknya hanya ada dalam kenangan saja. Angka-angka agregat daripada bidang ekonomi tampaknya hanya menunjukkan ukuran-ukuran makroekonomi yang sangat semu karena tidak sesuai dengan kondisi mikro yang ada di lapangan. Fakta menunjukkan gap antara si kaya dengan si miskin semakin membesar, kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat, dan rasa keamanan semakin berkurang. Keadilan pun, saudara-saudara, semakin dipertanyakan oleh si kecil. Rakyat banyak. Inilah potret kehidupan yang kita hadapi. Yang kita hadapi bangsa Indonesia telah terjadi krisis moneter pada tahun 1997. Di sisi lain, waktu dan energi dan sumber-sumber yang alam yang ada, kita sudah hampir habis terkuras. Kita tidak lama lagi akan terjepit dengan kebijakan internasional kita, adanya AFTA, NAFTA, dan seterusnya. Kalau kita tidak siap dari sekarang, tidak mungkin bangsa ini kita ini akan selamat. Kita sudah lelah untuk merenung, berdiskusi, berdemonstrasi yang tidak ada ujung pangkalnya untuk menyelesaikan masalah ini. Tampaknya sistem politik yang dibangun dalam rangka menegakkan keadilan baik di bidang ekonomi, sosial, dan budaya maupun di bidang hukum masih jauh dari yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini. Korupsi dan inefisiensi yang sekarang ini masih disoroti korupsi, tetapi inefisiensinya belum pernah disoroti.
masih berjalan terus, money politik digunakan untuk mencapai tujuannya. Pelanggaran HAM masih tetap berjalan, yang kesemuanya ini akhirnya bermuara pada kemiskinan yang semakin meningkat. Kita telah banyak melupakan hal yang positif dan selalu mengambil yang negatif dalam sejarah kehidupan bangsa kita. Pola-pola perbudakan, pengelompokan kelas masyarakat seperti zaman penjajahan dan kerajaan dahulu telah terulang lagi di zaman modern dan era milenium ini. Kita lupa bahwa sejarah telah pernah mencatat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, yang disegani oleh bangsa di Asia Tenggara dan negara-negara yang maju. Kita sekarang telah menjadi kelompok bangsa nomor 3. Kita sekarang telah menjadi kelompok bangsa nomor 3, kelompok negara yang terkorup dan yang kurang maju. Malah presiden kita pernah dikatakan sebagai presiden yang terkorup menurut penelitian yang dilakukan di luar negeri. Di samping itu, saudara-saudara, negara kita juga terkenal sebagai tempat teroris, sehingga keamanannya perlu diragukan. Banyak cap-cap negatif yang diberikan oleh bangsa-bangsa di negara yang telah maju kepada negara kita. Walaupun kita telah terkenal dengan kekayaannya, kaya akan sumber-sumber alam, kaya dengan sumber SDM-nya, dan kaya dengan budaya dan sangat taat beragama, tapi kita toh masih tertinggal dari negara-negara yang lainnya. Apa yang salah dari bangsa ini? Saya kembali meminta kepada bangsa Indonesia, khususnya dari FNPBI dan teman-teman yang setafas dalam perjuangan nurani. Kembali lagi, masalah nurani kita harus jaga. Kita harus belajar dan belajar terus. Kita harus benar-benar bersih dalam mengamalkan ajaran agama kita dengan benar. Agama sebagai inti dasar filosofis kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara serta berhubungan dengan Tuhannya, saat ini telah dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu, sehingga pencitraan terhadap agama sebagai dasar perjuangan menjadi metode ternoda. Oleh karenanya, agama yang merupakan hak asasi yang paling dasar akhirnya tidak lagi netral, tetapi telah dicampuri dengan urusan politik yang ada. Pemerintah sebagai lembaga yang seharusnya mengayomi semua rakyat tampaknya tidak bisa membendung keinginan pihak-pihak tertentu dan merangka mendominasi pihak lainnya. Di sisi lain, saudara-saudara, perlu kita soroti bahwa setelah hampir 65 tahun kita merdeka, tampaknya tidak banyak kemajuan-kemajuan yang membuat bangsa ini. Oleh karena itu, kepemimpinan yang ada di depan harus mampu memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada pada tanah air ini dan menghilangkan